Di dalam kitab Al-Baijuri disebutkan bahwa kepala mayit laki-laki diletakkan di sisi kiri imam. Kepala mayit laki-laki diletakkan di sisi kiri imam, dan sebahagian besar tubuhnya di sisi kanan imam. Sedikit menyelisihi apa yang sudah dilakukan manusia sekarang pada umumnya. Jadi pendapat ini sedikit menyelisihi dari kebiasaan masyarakat yang ada sekarang. Bagi jenazah atau mayit wanita dan banci, maka kepalanya di sebelah kanan imam, seperti kebiasaan manusia sekarang. Ini di dalam kitab Al-Baijuri. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan wa fi hamisil mughni li sahibihi wal ula kama qala as-Samhudi fi hawashir raudhah ja'alu ra'si dzakari an yasaril imam liyakuna mu'zamuhu ala yaminil imam. Kalau di dalam catatan kaki di bawah kitab Al-Mughni itu terdapat keterangan bahwa yang lebih utama seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Imam Nawawi, menjadikan kepala mayit laki-laki itu di sebelah kiri imam. Maksudnya agar sebahagian besar tubuh jenazah itu berada di sisi kanan imam. Jadi ini kebanyakan ulama Syafi'i berpendapat kepalanya di sebelah kiri, kemudian sebagian tubuhnya di sebelah kanannya. Jadi kepala jenazah itu di sebelah kiri bagi laki-laki. Kalau wanita seperti biasa. Maka itulah ada problem kadang-kadang di satu tempat, ini sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kalau ada ulama yang berada di situ, ustadz yang ada di situ mengatakan sebelah kiri, ya kita pun memaklumi, ya. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan manakala jenazahnya itu kepalanya sebelah kanan tidak sah atau kepalanya sebelah kiri tidak sah, tidak ada. Sebelah kanan atau sebelah kiri sah sholatnya. Cuman perbedaannya disebabkan keafdolan saja, utamanya mana itu. Karena kalau dalam sholat itu kan dianjurkan shaf seimbang, imam itu dijadikan di tengah. Jadi kalau jenazah itu diletakkan di tengah rumah, di rumah kita kan paling ukurannya berapa, 4 kali berapa gitu loh, kecil lah bisa. Kemudian ukuran keranda aja sudah 1,70 meter gitu loh. Jadi kan sudah lebar, diletakkan di tengah-tengah umpamanya. Ketika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi di kepala jenazah. Kalau dia diarahkan ke utara atau di sebelah kanan, maka jamaahnya beratnya ke kiri. Nah, itu yang jadi masalah. Jamaahnya beratnya ke sebelah kiri. Kalau jenazahnya di sebelah kepala jenazahnya itu di sebelah kanan, tentu imam mendekati di kepala jenazah. Jamaahnya karena rumah itu ukurannya kecil 4 kali sekian gitu loh. Jadi jamaahnya akan lebih berat ke kiri, sementara yang dikehendaki hendaklah seimbang. Kalaupun ingin dilebihkan lebih banyak sebelah kanan. Sedikit ada penerangan tentang keafdolan, keutamaan shafnya. Kalau di masjid yang besar tidak ada masalah, bisa disesuaikan, bisa dikondisikan, atau di lapangan itu tidak ada masalah.
Ini pendapat sebahagian ulama tentang meletakkan kepala jenazah apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kita semua semoga memaklumi hal ini. Kalau menurut ulama Hambali, secara umum mereka berpendapat bahwa di sebelah kanan atau di sebelah kiri semuanya itu boleh. Cuman mereka berselisih manakala jenazahnya itu lebih dari satu yang akan disolatinya. Kalau jenazahnya itu lebih dari satu, maka kepalanya semua ke arah kanan. Kalau jenazahnya lebih dari satu, kepalanya sebelah kanan semuanya. Bedanya tempat berdiri imam, manakala jenazah itu campur laki-laki dan perempuan, maka posisi jenazahnya yang mau disamakan. Maksud yang disamakan itu kalau laki-laki berada di atas, dada ke atas, maksudnya kepala ke bawah sampai ke dada, itu arahnya tempatnya. Kemudian perempuan perut ke bawah sampai ke pantatnya, sampai ke pinggulnya. Jadi kan sedikit agak seleng, tidak pas lurus nanti jenazahnya, sedikit agak berselisih antara laki-laki dan perempuan. Tapi tetap mereka berpendapat di sebelah kanannya, di sebelah kanan imam kepala jenazah itu. Ini aja yang perbedaan di mazhab Hambali. Mereka tidak begitu mempermasalahkan apakah harus sebelah kanan, apakah harus sebelah kiri. Begitu juga kita umpamanya, ya bertoleransilah dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kalau terjadi umpamanya perbedaan atau ikhtilaf di kalangan masyarakat, jangan pula gara-gara awak nak mempertahankan satu pendapat, jamaah yang lain tak pula mensolati jenazah itu. Nah, ini kan jadi masalah. Seharusnya yang kita kehendaki agar semua orang melibatkan diri dalam sholat jenazah. Semakin ramai yang mensolati, maka jenazah itu semakin baik. Tapi gara-gara teking awak, sebagian tak mensolatinya, tak ndak aku sholatin lain mazhab. Kata dia kan macam itu, tak sedap. Padahal yang dikehendaki oleh jenazah ini bukan permasalahan itunya, permasalahan banyaknya jamaah yang mensolatinya. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Gara-gara kita orang malas mensolati jenazah yang akan kita solati. Ini permasalahan pertama. Saya rasa sudah cukup Pak ya. Insya Allah sudah cukup. Kemudian permasalahan yang kedua tentang sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Iqra bismi rabbika wa idzas samaa'un syaqqat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami kata Abu Hurairah berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ketika Nabi membaca idzas samaa'un syaqqat, maka sampai kepada ayat sajadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami bersama Rasulullah sujud tilawah. Jadi kalau kita membaca Iqra, kita baca idzas samaa'un syaqqat, maka seperti yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Abu Hurairah, kami bersama dengan Nabi sujud tilawah. Wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi. Banyak para ulama yang mengamalkan hadis ini, yarawna sujuda fi idzas samaa'un syaqqat wa iqra bismi rabbika. Jadi kebanyakan sahabat, kebanyakan para ulama dari kalangan tabi'in, mereka menjelaskan bahwa dengan hadis itu kita sebagai kaum muslimin sudah dicontohkan oleh Nabi untuk melaksanakan sujud tilawah pada saat membaca surat idzas samaa'un syaqqat dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.